Publik sepak bola Asia Tenggara kembali memanas. Tunku Ismail Sultan Ibrahim, TMJ, melontarkan sindiran keras terhadap kebijakan naturalisasi. Revolusi Harimau Melaya tidak gagal. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang ketinggalan, tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba TMJ berhadapan dengan pihak media secara solo bro. Ini beberapa info penting yang abang tangkap dari press conference tadi. Tengku Muda Pahang memainkan peranan penting untuk mendapatkan 7 orang pemain warisan dengan niat membantu pasukan kebangsaan. Proses nak dapatkan mereka bukan senang bro. Kena lalu beberapa pihak dan ditapis 4 kali sebelum boleh main untuk Harimau Melaya. Bermula dari 60 hingga 70 ejen yang giat bekerja untuk mencari pemain yang mempunyai darah Malaysia. Dari 27 pemain kita dapat 7. Lepas tu data diberi kepada FAM untuk disahkan. Seterusnya akan dihantar kepada JPN untuk melalui proses penapisan ketat. Barulah sampai tangan FIFA di mana mereka telah meluluskan aplikasi 7 orang pemain itu pada awalnya. Timnas Indonesia yang disebutnya tak wajar. Pernyataan ini muncul tepat setelah pelatih anyar Garuda, John Herdman, resmi mengumumkan 25 pemain final untuk FIFA Series 2026. Keputusan Herdman mencoret 5 nama besar dan memasukkan pemain naturalisasi anyar seperti Million Manhoof langsung memicu reaksi berantai. Dari Malaysia yang merasa terusik hingga Bulgaria yang tak gentar datang ke GBK. Manhoof sendiri akhirnya angkat bicara dan menegaskan bahwa dirinya datang bukan karena paspor instan, tapi karena tantangan dan komitmen. Apakah kritik TMJ murni demi masa depan sepak bola ASEAN atau tanda kepanikan melihat Indonesia mulai naik level? Benarkah naturalisasi hanya jalan pintas atau justru strategi cerdas di era sepak bola modern? Semua dibahas tuntas, lugas, dan tanpa basa-basi di video ini. Di Asia Tenggara itu ada satu hukum tak tertulis. Selama Indonesia diam, semua merasa aman. Tapi begitu Indonesia bergerak, semua langsung ribut. Dan kali ini ributnya bukan kaleng-kaleng. John Herdman baru saja mengumumkan 25 nama final Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Belum bola ditendang, belum anthem dinyanyikan, perang sudah pecah lebih dulu. Bukan di lapangan, tapi di kepala. Bukan antar pemain, tapi antar ego. 5 pemain dicoret, nama-nama besar. Nama-nama yang dulu dielu-elukan. Mark Klok, Lily Pali, Asnawi, Hoki, Beckham. Pesannya jelas, era aman-aman sudah tamat. Di tangan Herdman, nama besar tanpa performa itu cuma kenangan. Dan disitulah api mulai menyala. Tapi api terbesar bukan datang dari Jakarta. API datang dari Johor, TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Orang paling vokal, paling keras, paling doyan lempar komentar di sepak bola Asia Tenggara. Begitu mendengar Indonesia kembali memanggil pemain keturunan Eropa, reaksinya langsung nyentil, tajam, sinis. Dan tentu saja, panas. Naturalisasi Indonesia disebut tak wajar, disebut bukan solusi jangka panjang, disebut cuma paspor instan. Kalimatnya halus, tapi maksudnya nusuk. Pesannya satu, kalau mau jadi tim besar, bangun liga dulu. Masalahnya begini, Bang TMJ. Kalimat itu benar, tapi konteksnya keliru. Indonesia tidak pernah bilang naturalisasi adalah satu-satunya jalan. Indonesia bilang ini jalan tercepat di tengah sistem yang sedang dibangun. Bedanya tipis, tapi maknanya jauh. Malaysia bicara idealisme, Indonesia bicara realitas. Dan disinilah konflik harga diri itu meledak. TMJ bicara seolah Malaysia sedang di jalur benar, Indonesia di jalan pintas. Seolah naturalisasi Indonesia itu akal-akalan. Seolah Herdman cuma tukang pol skuad instan. Padahal kalau kita buka data, buka peta, buka kacamata objektif, ceritanya tidak sesederhana itu. Indonesia tidak membeli pemain. Indonesia memanggil darah sendiri. Jensen, Maatsen, Struijk, Manhoof. Mereka bukan pemain sewaan. Mereka punya garis, punya akar, punya alasan sah secara hukum FIFA. Kalau itu disebut tak wajar, berarti masalahnya bukan di regulasi. Masalahnya ada di perasaan, dan disitulah publik Indonesia mulai membaca satu hal. Ini bukan kritik, ini kegelisahan. Karena faktanya, siapa yang paling terancam dengan kebangkitan Indonesia? Bukan Bulgaria, bukan negara Eropa, tapi rival terdekat di ASEAN. Selama puluhan tahun, Indonesia dianggap raksasa tidur. Punya penonton, punya gairah, tapi timnya ya begitu-begitu saja. Dan itu nyaman bagi tetangga. Indonesia jadi pasar, bukan pesaing.
Indonesia jadi sorakan, bukan ancaman. Sekarang ceritanya beda. Indonesia punya pelatih level dunia, punya pemain dengan jam terbang Eropa, punya federasi yang suka tidak suka, mulai rapi, punya roadmap, bukan cuma wacana. Dan TMJ melihat itu, makanya sindirannya keras, makanya narasinya liga sehat, makanya seolah mau mengajari. Padahal kalau mau jujur, Malaysia sendiri sedang bergulat dengan masalah klasik, krisis kompetisi, konflik federasi, kepercayaan publik yang menurun. Jadi ketika TMJ menunjuk Indonesia sambil berkata ini tidak wajar, publik Indonesia membaca satu pesan tersirat, tolong jangan terlalu cepat maju. Reaksi publik Indonesia langsung meledak. Media sosial penuh dengan komentar. Ada yang marah, ada yang nyindir balik, ada yang cuma ketawa sambil bilang, "Loh, kok ribet amat ngurusin timnas orang?" TMJ disebut arogan, disebut defensif, disebut terlalu sibuk mengawasi tetangga daripada membereskan rumah sendiri. Dan jujur saja, disitulah drama ASEAN selalu lucu. Semua mengaku ingin sepak bola regional maju. Tapi begitu satu negara lompat lebih cepat, yang lain langsung narik rem. TMJ bilang tim besar lahir dari liga sehat. Oke, setuju. Tapi siapa bilang Indonesia berhenti membangun liga? Naturalisasi dan pembinaan itu bukan musuh, tapi tandem. Yang satu mengangkat level sekarang, yang satu menyiapkan masa depan. Herdman paham itu, PSSI paham itu. Publik Indonesia meski sering ribut juga mulai paham itu. Masalahnya, TMJ berbicara seolah Indonesia menipu proses. Padahal proses itu sedang berjalan, dan proses itu tidak menunggu izin siapapun, apalagi ketika TMJ ikut menyindir penunjukan John Herdman. Katanya, pelatih hebat pun tak akan sukses tanpa fondasi sistem. Lagi-lagi benar. Tapi Herdman datang bukan untuk menggantikan sistem, melainkan mempercepat pembenahan. Herdman bukan tipe pelatih yang cari aman. Lihat saja keputusan mencoret 5 pemain titipan. Itu sinyal keras. Ini bukan proyek popularitas, ini proyek standar. Dan justru di titik itu, kritik TMJ terdengar bukan sebagai peringatan, tapi sebagai ketakutan kehilangan dominasi narasi di Asia Tenggara. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Indonesia tidak lagi sibuk membela diri. Indonesia sibuk bersiap. Jadi pertanyaannya sekarang sederhana, apakah TMJ benar-benar peduli pada masa depan sepak bola ASEAN? Atau sedang gelisah melihat peta kekuatan mulai bergeser? Jawabannya mungkin ada di nada bicaranya. Terlalu emosional untuk sekadar kritik, terlalu sering menyebut Indonesia untuk sekadar netral. Dan satu hal pasti, kalau sindiran sudah lebih dulu keluar sebelum pertandingan dimulai, itu artinya ada rasa terancam yang nyata. Indonesia belum juara apa-apa, belum mengangkat trofi AFF, belum lolos Piala Dunia. Tapi satu hal sudah berubah, Indonesia sekarang dibicarakan dengan nada cemas. Dan di sepak bola itu tanda awal perubahan besar. Kita geser ke Bulgaria. Bulgaria datang ke Jakarta bukan untuk foto-foto di Monas, bukan untuk konten culture trip, bukan juga untuk jadi figuran di pesta kebangkitan Indonesia. Mereka datang dengan satu kalimat sederhana, kami siap bertarung. Dan yang menarik, mereka tidak berteriak, mereka tidak nyinyir, mereka tidak menyindir, justru disitulah letak bahayanya. Pelatih Bulgaria, Alexander Dimitrov, bicara kalem. Terlalu kalem untuk ukuran laga yang digelar di Gelora Bung Karno. Ia mengakui Indonesia berkembang pesat. Ia menyebut Herdman pelatih berkualitas. Ia memuji atmosfer GBK. Tapi di ujung kalimatnya selalu ada satu pesan dingin. Sepak bola bukan soal nama besar. Kalimat itu bukan pujian, itu peringatan. Bulgaria paham betul apa yang sedang dibangun Indonesia. Mereka tahu ini bukan lagi tim yang bisa ditekan hanya dengan tempo cepat atau duel fisik. Mereka membaca data, mereka melihat roster, mereka tahu siapa Jensen, siapa Manhoff, siapa Maatsen. Dan justru karena tahu, mereka datang dengan sikap tenang tapi siap menggigit. Indonesia boleh punya pemain Eropa, Indonesia boleh punya pelatih top. Tapi Bulgaria punya satu hal yang tak bisa dibeli. Pengalaman kolektif, inilah duel sesungguhnya. Bukan sekadar uji coba FIFA Series.
Ini duel filosofi, duel cara pandang terhadap sepak bola modern. Indonesia membawa ambisi, Bulgaria membawa kebiasaan. Indonesia datang dengan energi perubahan, Bulgaria datang dengan memori ratusan laga internasional. Dan GBK itu senjata bermata dua. Bagi Indonesia, GBK adalah rumah, benteng, dan mesin tekanan. 80.000 suara, satu denyut. Tapi bagi Bulgaria, GBK adalah ujian mental. Siapa yang bisa tetap tenang di tengah teriakan? Siapa yang bisa tetap disiplin ketika gendang dipukul lebih kencang dari detak jantung? Dimitrov tahu itu, makanya ia bicara soal organisasi tim, soal jarak antar lini, soal transisi bertahan. Ini bukan tim yang akan terpancing pressing tinggi tanpa alasan. Bulgaria akan memancing, bukan dipancing. Dan disinilah Herdman diuji. Keputusan memasukkan 2 pemain naturalisasi baru ke starting line up bukan perjudian. Itu pernyataan. Herdman tidak mau setengah-setengah. Ia tahu laga ini bukan soal hasil semata, tapi soal pesan. Pesannya jelas, Indonesia tidak lagi takut pada nama, tapi Bulgaria juga tidak gentar. Mereka tidak terkesan dengan paspor Belanda, Inggris, atau Jerman. Bagi mereka, pemain tetap pemain. Yang dinilai bukan asal, tapi disiplin. Bukan silsilah, tapi struktur. Dan komentar Dimitrov soal nama besar itu menyasar 2 arah. Ke Indonesia dan ke publik yang sudah terlanjur euforia. Karena di titik ini, euforia bisa jadi musuh. Indonesia sedang di fase berbahaya, merasa sudah kuat sebelum benar-benar diuji, dan Bulgaria datang tepat untuk mengetes itu. Mereka bukan raksasa Eropa, tapi mereka cukup cerdas untuk menghukum kesalahan kecil. 1 salah posisi, 1 telat pressing, 1 salah umpan, dan pengalaman akan bicara. Namun jangan salah, ini bukan cerita Indonesia sebagai korban. Justru sebaliknya. Untuk pertama kalinya, lawan datang ke GBK dengan rencana khusus, bukan sekadar adaptasi dadakan. Itu kemajuan. Dan di tengah semua itu, ada satu sosok yang diam-diam jadi simbol ketenangan, Jay Itzes. Kapten yang karirnya di Italia sedang naik, yang datang bukan sebagai bintang, tapi sebagai pengikat. Itzes bukan tipe teriak-teriak, ia tipe berdiri di posisi yang benar. Dan bagi tim seperti Indonesia yang sedang belajar disiplin, itu emas. Lalu ada Pratama Arhan, nama lama, senjata lama, tapi konteks baru. Lemparan ke dalamnya masih mematikan. Tapi pertanyaannya, apakah Herdman masih mau mengandalkan itu sebagai senjata utama atau hanya opsi tambahan? Karena melawan Bulgaria, trik tanpa struktur cuma akan jadi nostalgia. Dan Herdman tahu itu. Ia tidak datang untuk mengulang era lama. Ia datang untuk menguji fondasi baru. Apakah Indonesia bisa sabar? Apakah Indonesia bisa bertahan tanpa panik? Apakah Indonesia bisa mengontrol emosi di rumah sendiri? Bulgaria akan menunggu kesalahan. Indonesia harus belajar menahan hasrat. Inilah duel sebenarnya. Bukan Barat versus Asia, bukan Eropa versus ASEAN, tapi pengalaman versus ambisi. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia masuk laga seperti ini bukan dengan status underdog penuh harap, tapi sebagai tim yang dituntut membuktikan diri. Itu beban baru, dan hanya tim besar yang mampu memikulnya. Bulgaria tahu kalau mereka bisa meredam Indonesia di GBK, pesan yang dikirim ke dunia akan keras. Proyek ini belum selesai. Tapi kalau Indonesia mampu berdiri sejajar, bahkan menekan balik, maka cerita Asia Tenggara akan berubah total. Dan disitulah laga ini jadi lebih dari sekadar FIFA Series. Ini tes karakter, tes kedewasaan, tes apakah Indonesia benar-benar siap naik kelas. Dan satu hal pasti, Bulgaria tidak datang untuk kalah. Tapi Indonesia juga tidak lagi datang untuk sekadar belajar. Pelatih itu ada 2 jenis, yang pandai bicara dan yang langsung menaruh target di meja. John Herdman masuk kategori kedua. Tak lama setelah resmi memegang timnas Indonesia, ia tidak bicara soal proses panjang dengan nada aman. Ia tidak menjual mimpi kosong. Ia juga tidak bersembunyi di balik kata evaluasi. Herdman langsung 1 kalimat. AFF 2026 bukan untuk ikut. AFF 2026 untuk dimenangkan. Kalimat itu bukan arogansi,
itu pergeseran mental. Karena selama puluhan tahun, timnas Indonesia selalu datang ke turnamen dengan doa lebih banyak daripada rencana. Dengan semangat besar, tapi standar kecil. Dengan target samar, yang penting tampil maksimal. Herdman memotong semua itu. Ia datang dengan peta jalan, bukan poster motivasi. AFF 2026 bagi Herdman bukan tujuan akhir. AFF adalah titik awal. Panggung untuk menguji sistem, mental, dan keberanian mengambil keputusan tidak populer. Dan keputusan tidak populer itulah yang sudah ia tunjukkan sejak awal. Mencoret pemain senior, memanggil pemain naturalisasi tanpa kompromi, memberi sinyal jelas tidak ada tempat aman. Dan disitulah pesan besarnya, di era baru ini, nama besar kalah oleh fungsi. Tantangannya banyak dan berat. AFF bukan turnamen FIFA, artinya pemain abroad tidak selalu bisa datang. Jadwal bentrok, klub menahan, drama klasik Asia Tenggara, dan Herdman tahu itu. Makanya ia tidak membangun tim di atas satu tipe pemain. Ia membangun kerangka. Naturalisasi bukan tulang punggung tunggal. Mereka akselerator, mesin pengangkat level. Tapi fondasinya tetap pemain lokal. Liga, ritme domestik. Dan justru disinilah peluang emas muncul. Pemain lokal yang selama ini cuma pelengkap, sekarang punya panggung. Bukan karena belas kasihan, tapi karena sistem menuntut mereka naik level. Bukan untuk menutup lubang, tapi untuk mengisi peran. Indonesia masuk grup berat. Vietnam, Singapura, tidak ada jalan santai. Dan Herdman tidak menghindar dari itu. Ia justru menyambut. Karena Vietnam itu cermin disiplin, Singapura itu cermin efisiensi. Kalau Indonesia mau juara, dua hal itu harus ditelan, bukan ditakuti. Filosofi Herdman sederhana tapi kejam. Disiplin tanpa bola, berani dengan bola. Tidak ada lagi sepak bola reaktif penuh panik. Tidak ada lagi main bertahan lalu berharap lemparan jauh. Semua terukur, semua punya fungsi. Dan di tengah sistem itu, pemain seperti Jai Idzes jadi jangkar mental. Pemain seperti Manhoef jadi simbol keberanian. Pemain lokal jadi denyut nadi. Inilah yang membuat kritik TMJ terasa semakin tidak relevan. Karena Indonesia tidak sedang membangun tim instan. Indonesia sedang membangun budaya tuntutan. Dan budaya tuntutan itu tidak ramah. Ia memakan korban. Ia membuat pemain gugur. Ia membuat publik tidak sabar. Tapi hanya lewat cara itu, mental juara bisa lahir. AFF 2026 akan kejam, stadion panas. Wasit Asia Tenggara. Drama non-teknis, semua itu akan menguji Herdman lebih dari laga melawan Bulgaria. Dan justru disitulah nilai Herdman diuji. Bukan saat lawan Eropa, tapi saat harus menenangkan pemain lokal di laga AFF yang penuh provokasi. Apakah ia bisa menjaga fokus? Apakah ia bisa mematikan ego? Apakah ia bisa membuat Indonesia menang dengan kepala dingin? Karena juara AFF bukan soal taktik saja, itu soal kedewasaan emosional. Dan inilah perbedaan era lama dan era baru. Dulu, Indonesia berharap lawan terpeleset. Sekarang, Indonesia memaksa lawan membuat kesalahan.